Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Buka buku, sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Saling pandang memandang antara satu dengan lain, sampaikan juga kalimat bismillah. Mudah-mudahan pandangan itu kemudian hadir cinta, bukan kemudian hadir yang namanya godaan ujian iblis, yaitu dalam berupa kebencian. Tapi betul-betul kita melihat kanan, kiri, depan, belakang, itu ada yang namanya atau timbul itu yang namanya rasa apa? Cinta. Karena Masya Allah Rasulullah menyampaikan wa nadaraka ila wajhil alim khairul laka min alfi parosin sodakta fisabilillah. Mam. Jadi pandangan cintamu terhadap seorang alim, boleh barangkali terjemahkan seorang alim itu boleh diterjemahkan dengan guru, silahkan. Atau mungkin kalian terjemahkan dengan seorang teman yang memang ilmunya lebih daripada kita, itu juga silahkan. Dan ketika kalian memandang wajah seorang alim dengan pandangan penuh cinta, apa kata Rasulullah? Itu lebih baik dari 1000 kuda yang kalian sedekahkan di jalan Allah. Maka bagaimana kemudian kita menghindar dari pertemuan ini? Karena boleh jadi ada beberapa dari antara kita yang dianggap alim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita memandangnya dengan pandangan penuh cinta, insya Allah kita akan bawa pulang pahala yang lebih dari apa tadi? 1000 kuda yang disedekahkan di jalan Allah. Luar biasa. Bab ke-14. Coba Mama Uta baca Al-Qur'annya yang pertama. Ya, sekalian saya cek tahsin ya. Masya Allah, itu kalau misalnya ada tanda wakaf begitu, kemudian kita berhenti, bikumul usra atau bikumul Masya Allah, iya. Kita rehat tahsin, lupa lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Coba Mama Eti. Ma
ini harus apa? Lebih dari 2 karena dia mad jaiz mufasil. Jadi harus melebihi dari mad tabi'i panjangnya ya. Anza. Perhatikan nun sukun bertemu dengan zai, disamarkan kemudian didengungkan karena menjadi ikhfa. Anzalna alai melafalkan huruf ain, buka mulutnya, kemudian ain itu dari mana? Tengah tenggorokan, berbeda dengan alif. Akan tapi buka, baik melafalkan alif ataupun ain itu mulutnya dibuka. Hanya saja alif itu tenggorokan yang paling dalam, kalau ain adalah di tengah. Jadi alaikal alaikal qur'ana litash ya, litash. Jadi tidak litash tapi litash ya, litash litash. Kemudian bukan litas bukan tapi litas jadi tebalnya di dalam, bukan di lisan kita. Ma'anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ya, alhamdulillah. Ma'anzalna, tidaklah kami turunkan alaika kepada engkau wahai Muhammad al-Qur'ana, Quran litashqa, untuk menjadikan kamu itu susah, untuk menjadikan kamu itu sulit. Quran itu didatangkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebuah jalan keluar, untuk menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah pegangan, bukan untuk menyulitkan. Maka jangan mempersulit diri. Jadi sekali lagi, Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadikan kamu itu sulit, terlebih-lebih kamu celaka. Maka jangan mempersulit diri yang akhirnya kemudian celaka. Di ayat berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah berkehendak, bikum atas kalian, al yusra, kemudahan. Wala yuridu, dan tidaklah Allah berkehendak, bikum atas kalian, al usra, kesulitan atau kesukaran. Jadi sungguh disampaikan bahwa Allah berkehendak memberikan kemudahan, bukan memberikan kesulitan. Jadi sekali lagi, Quran datang itu untuk memberikan kemudahan. Datang Al-Quran sebagai jawaban, sebagai jalan keluar, jawaban setiap pertanyaan kita, jalan keluar setiap problem kita. Maka kembalilah kepada Al-Quran, bukalah Al-Qurannya. Al-Quran yang merupakan jawaban dari setiap persoalan, pertanyaan, permasalahan. Al-Quranlah merupakan jawabannya. Hanya saja ketika kemudian kita mencari jawaban dari Al-Quran, tentu kita tidak bisa sembarang kemudian mencari. Perlu itu yang namanya pembimbing, perlu itu yang namanya guru, agar jangan sampai kemudian menjadi salah, yang akhirnya yang dikhawatirkannya, yang harusnya kita mendapat di jalan keluar dengan begitu mudahnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kurang bimbingan, akhirnya justru menjadikan salah. Karena salah apa tadi? Salah pengertian yang ada akhirnya terjadi sebuah kesulitan. Nah, kemudian annan nabiyya dakhala 'alaiha wa 'indaha wa 'indaha mar'atun qala man hadhihi, qalat hadhihi fulana. Sesungguhnya bahwasanya Nabi masuk ke rumah ini, simpan di sini ya. Iya. Dekat banget.
masanya nih Nabi SAW masuk ke rumah istrinya Siti Aisyah, kemudian didapatinya di sisi Aisyah ini adalah seorang wanita. Kayaknya pakai eho kali ya. Jadi di sisi Siti Aisyah ini ada seorang wanita. Kemudian kola. Kemudian Nabi bertanya, man hadhihi? Ya Aisyah, siapa orang ini? Qalat. Kemudian Siti Aisyah berkata, kita dalam membaca bahasa Arab ini antara qolat dan qolat. Kalau udah qolat berarti laki-laki, qolat berarti perempuan. Mana yang membedakan? Di sana ada tak taknis. Mana tak taknis? Tak sukun. Itu tak taknis namanya, ya. Qalat. Kemudian Siti Aisyah berkata, hadhihi fulana. Ini adalah seorang tadkuru min salatiha. Kemudian dia bercerita tentang salatnya. Ya Rasulullah, di samping saya ini seorang perempuan, dia bercerita tentang kehebatan sholatnya. Gak ada yang dia kerjakan dalam kesehariannya kecuali sholat. Bangun sholat, istirahat sholat, ingat lagi sholat pokoknya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Mah alaikum bima tutikun, fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Apa kata Rasul? Jangan begitu. Beramallah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan itu maksudnya apa? Tentu disesuaikan bahwasanya ternyata kehidupan ini adalah tidak hanya atau melulu atau dibatasi di atas sajadah saja. Karena ketika kemudian waktu itu dihabiskan hanya untuk bersujud kepada Allah melalui sajadah, kan sujud kepada Allah itu banyak bentuknya, banyak macamnya. Jangan kita anggap kemudian ketika kita berdiri, berjalan, bahkan berlari, kemudian itu tidak dianggap sujud kepada Allah. Ada sujud betul-betul dengan kata sujud, ada kemudian sujud dalam bentuk yang lain. Jadi sementara seorang perempuan ini bercerita bagaimana hebatnya dia bersujud kepada Allah di dalam sholatnya. Berarti di atas saja sajadahnya. Dan dia habiskan waktu untuk itu. Apa kata Rasul? Mah, tidak begitu caranya. Kalau mama waktu habisnya di mana? Kalau mama waktu habisnya di mana? Masa? Ternyata di majelis taklim, Senin taklim, Selasa taklim, Rabu taklim, Kamis taklim. Jangan-jangan kata Rasulullah, mah. Tidak Rasul. Jam 10 taklim, tapi saya dari jam 6 sampai jam 10. Masya Allah. Ada yang mengurusi anak, ada yang mengurusi suami terlebih dahulu dan sebagainya. Maka sungguhnya apa yang dimaksud oleh Rasulullah, mah alaikum bima tutikun. Sesuaikan dengan kemampuanmu, bahwa sesungguhnya bentuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak melulu dilakukan dengan sujud itu sendiri. Berdirimu, berjalanmu, bergerakmu, ketika semuanya diniatkan untuk Allah, karena Allah, maka insya Allah akan dicatat sebagai sujud kepada Allah atau dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sungguhnya yang disebut beramallah sesuai dengan kemampuan, bahwa pada seluruh kehidupanmu itu tidak hanya sekedar apa tadi, dihabiskan waktunya untuk bersujud dengan bentuk sujud. Paham maksudnya ya, apa yang saya sampaikan? Bersujud dengan bentuk sujud. Kita alhamdulillah, kita berangkat dari rumah. Bahkan kan pernah saya sampaikan, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahatuwa.
siapa yang berangkat ngaji dari rumahnya maka dia telah diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Kalau sudah demikian, melangkah kaki kita ini sujud bukan? Sujud. Akan tetapi tidak berbentuk dengan sujud, tapi itu merupakan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tentu kita harus ada pergerakan dalam thalabul ilmi. Walau kita bisa dengan cara thalabul ilmi di dalam rumah kita, dengan kesendirian kita, itu bisa saja. Itu yang namanya thalabul ilmi. Akan tapi hanya ternyata ada fadilah-fadilah yang lainnya. Kalau kemudian kita thalabul ilminya, selain kemudian kita hadirkan guru, kemudian juga kita hadirkan teman-teman, beberapa dan sebagainya, itu fadilahnya lebih lagi daripada kemudian kita menuntut ilmu hanya sendirian dengan Google. Masya Allah. Maka kita hadir di sini, insya Allah. Kita lanjutkan kembali. Mahalaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Allah itu tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah namanya merasa bosan sampai kita bosan beramal. Jadi Allah tidak pernah merasa bosan walau kemudian kita beramalnya tuh dicicil. Dicicil. Tahun ini anak masih kecil, ya Allah. Barangkali saya baru mampu melaksanakan yang namanya duha itu 2 rakaat. Tapi setidaknya kita sudah pecah telur lah ya, kedua rakaat daripada kemudian udah pecah telur semuanya 2 rakaat setiap hari. Yuk, everyday. Ini jangan ketawa, jangan senyum-senyum. Masya Allah. Setiap hari minimal 2 rakaat. Dawam. Kemudian Masya Allah, niatkan untuk apakah bulan berikutnya atau tahun berikutnya dengan segala perencanaan terbaiknya. Bagaimana kemudian Masya Allah mengatur itu semuanya sehingga kemudian anak-anak tetap teratur kerapihannya, anak-anak suami terdamping juga dengan luar biasanya. Kemudian tetap sisihkan waktu untuk bersujud betul-betul dengan bentuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata ketika kita melaksanakan yang namanya sholat duha, sama saja kita ini sedang bersedekah kepada seluruh persendian yang ada pada tubuh kita. Seluruh persendian yang ada pada tubuh kita ini diperlukan yang namanya sedekah dari kita. Sebagai rasa apa? Terima kasih kepada seluruh sendi-sendi yang ada. Masya Allah telah telah menemani, Masya Allah sujud kita, gerak kita, ini semuanya sendi yang menemani. Maka patut kita berterima kasih kepadanya dengan cara minimal sholat duha 2 rakaat. Dan itu sudah pernah dibahas juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Fawallillah yamalullahu hadza tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi mada wa ma sahibuhu alaihi. Dan sesungguhnya Masya Allah amal agama, amal solih yang paling Allah cintai itu adalah madawama, dawamnya, berkelanjutannya, berkesinambungannya, yang dikerjakan secara terus-menerus. Jadi jangan sampai ketika mendapatkan pencerahan kemudian 6 rakaat, besoknya 4 rakaat, besoknya lagi 2 rakaat. Tapi walau demikian itu udah lebih baik. Setidaknya ketika mendapatkan pencerahan ya kemudian terbangunkanlah untuk beramal. Daripada Masya Allah udah dicerah-cerahin mulu, gak sekedar ceramah, ini bajunya cerah banget. Nyampe rumah 2 rakaat lagi, nyampe rumah 2 rakaat. Alhamdulillah. Dan itu tetap lebih baik daripada kemudian betul-betul tidak ada yang namanya perubahan.
ambil aja judul gitu ya, Masya Allah, berlaku sederhana dalam ketaatan. Makanya tadi ini udah langsung berlaku sederhana aja, kita masih pas-pasan, alhamdulillah. Kita makan ikut judul aja. Habis apa kata Nabi lagi, Masya Allah, mayyat alama baban minal ilmi ya'malu bihi aw la ya'malu bihi. Pernah dengar hadis tersebut? Masya Allah, mayyat alamu baban minal ilmi ya'malu bihi aw la ya'malu bihi afdalu, Masya Allah, min alfi rakaatin ayyusolliya, Masya Allah, tatawuan. Jadi siapa yang kemudian mempelajari satu bab ilmu saja dari ilmu agama, apakah dia merasa bisa dikerjakan ataupun tidak dikerjakan, ini lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah yang dia kerjakan. Masya Allah, pentingnya kemudian kita mempelajari ilmu setiap bab-babnya ini. Maka alhamdulillah, insya Allah. Jadi sekali lagi, yang paling Allah cintai itu adalah yang dikerjakan secara terus menerus. Biar kata 2.000 rupiah saya sedekah subuh setiap hari, dawam. Biar kata 10.000 rupiah saya sedekah subuh setiap hari dan dawam, itu insya Allah ini akan menjadi sebuah teman yang paling mesra dan paling setia di alam barzakh kita. Daripada kemudian begini, sedekah 1 juta, kemudian tahun berikutnya baru nongol lagi. Tapi itu pun tetap lebih baik daripada kemudian kosong melompong. Lanjut, Mam, ke hadis berikutnya. Ja'atala satu rohtin ila buyuti azwajin nabiyyi. Ja'a, apa ja'a? Ja'a, telah datang. Masya Allah. Salah satu rohtin, salah sah. Masya Allah, Cida langsung salah sah tilu atuh gitu ya. Saya tidak hanya masak saja. Ja'a salah satu rohtin, Masya Allah, ada 3 orang datang ila buyuti azwajin nabi, ke rumah istri Nabi. Jadi berapa orang tadi yang datang? 3 orang yang ke rumah siapa? Ke rumah istri Nabi. Mau ngapain nih 3 orang ini? Nih, jadi nggak dulu aja gitu ya, kalau udah datang berbondong-bondong gitu, mau ngapain itu? Pastinya adalah mau kepo ini ya. Ya Allah, habis kepo terus ngapain? Padangan. Alhamdulillah. Yas'aluna an ibadatin nabiyyi. Mereka datang ke rumah istri Nabi untuk kepoin urusan ibadah Nabi. Nanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu. Masya Allah. Setelah dia kepo, kemudian diceritakanlah sama istri-istri Nabi ini bagaimana ibadah Nabi. Akhirnya mereka merasa apa? Padahal kemarin udah merasa semangat karena lagi naik-naiknya semangat untuk ibadah. Kemudian dia datanglah ke rumah Nabi untuk kepoin ibadah Nabi. Setelah diberitakan bagaimana ibadah Nabi, minder langsung. Lah, bukannya kemarin itu kita merasa bahwa sholat sudah luar biasa, sedekah luar biasa, puasanya luar biasa. Ketika ternyata ibadah Nabi gimana? Nggak ada apa-apanya, kata mereka yang bertiga ini. Ternyata aina nahnu minan Nabi, nggak ada apa-apanya ibadah kita ini di depan Nabi. Di mana level ibadah kita, kata dia? Masya Allah. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama. Sementara Nabi itu telah dijamin masuk surga, diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Mama jangan berkonotasi bahwa ketika ada kalimat bahwa Nabi itu telah dijamin dengan ampunan dosa baik yang lalu ataupun yang akan datang, kemudian kita berkata Nabi itu berdosa dan Nabi akan berbuat dosa. No, tidak. Jadi dengan kalimat ghufira lahu ma taqaddama
min dzambihi wa ma ta'akhkhar, itu adalah merupakan sebuah jaminan dari Allah bahwa Nabi seorang yang maksum, yang tidak mungkin dan tidak akan yang namanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang akan berbuat dosa. Ya, Mam? Jadi kalau mendengar atau membaca atau melihat kalimat bahwa Nabi telah diampuni dosa yang lalu ataupun yang akan datang, kemudian kita berpikir dosa Nabi akan berbuat dosa atau telah berbuat dosa. Tidak. Dengan kata tadi, ini merupakan sebuah jaminan dari Allah bahwa Nabi adalah seorang yang maksum, yang betul-betul terjaga dan terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat dosa. Jadi kata mereka, bagaimana ini urusan ibadah kita? Nabi yang udah jaminan yang surga. Masa Allah, dibilangin tadi mulus, sampai sini nggak mulus saya. Jadi kalau udah nerangin kitab itu, gitu. Nanti nyampe rumah baru, gitu. Ntar dipijitin lagi, gitu ya. Dikerokin lagi, masya Allah. Masuk amin kayaknya. Banyak nggak pakai baju dulu. Ini pada curiga banget ya Allah. Justru itu nih ada, saya merana ini landasan lagi basah. Jauh-jauh Allah. sabar ya. Sabar ya. Terus emang saya juga gak sabar gitu. Lah haula. Ini apa lagi keluar ya? Lanjut. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu. Jadi ketika diceritakan malah dia makin minder. Qala ahaduhum, sehingga akhirnya salah satu orang itu berkata. Jadi kalau saya nggak demen baca terjemahan. Jadi begini aja ya. Jadi baca kalimatnya terjemah begitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Qala ahadum, kemudian salah satunya itu berkata, amma ana fa usalli al-laila abadan. Loh, bagaimana kalau begini caranya sih, saya kayaknya harus sholat semalam suntuk ini. Saya setiap malam harus sholat sepanjang malam saya akan melakukan sholat. Kenapa? Karena ternyata sholat kita ini nggak ada apa-apanya dengan Nabi. Maka kata seseorang ini, saking apa tadi, Nabi itu telah diampuni dosanya, tapi ternyata sholatnya luar biasa. Maka kata satu orang ini, aku akan sholat pada sepanjang malam. Wa qala al-akhar, kemudian yang lainnya berkata, wa ana asumud dahro abadan. Kalau begitu wal uftir, kalau begitu aku pokoknya mau puasa sepanjang siang dan gak akan pernah buka. Ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak yang di sini begitu? Mam, besok puasa ya, bisa nggak teh kalau bulan depan? Kayaknya Kamis ini kita udah ada janjian mau acara arisan. Ini ayamul bid loh. Bisa nggak ya kalau ayamul bidnya sehari aja yuk gitu ya. Kalau 3 hari bagaimana gitu ya kan, kita ada acara makan-makan ini. Masya Allah. Wa qala, dan kemudian yang ketiga ini berkata lagi, wa ana a'tazilun nisa afala atajawwaju abadan. Kalau begitu caranya, maka Masya Allah, saya tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah menikah. Saya nggak pernah yang namanya deketin wanita. Saya nggak akan pernah menikah. Berarti yang dimaksud 3 orang tadi, bahwa saya akan sholat selamanya, saya akan puasa selamanya, saya akan ibadah selamanya, dan saya tidak akan pernah nikah. Nikah ini gangguan. Nikah ini maksudnya menurut dari tadi perbincangan 3 orang ini, seakan-akan kemudian adalah bisa menjadi sebuah gangguan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Masya Allah, nikah itu adalah ibadah. Emang keren banget kalau ngomongin sini itu ibadah. Itu ada. Nikah itu hadiah.
Nikah itu hadiah. Kita tahajud kepada Allah. Habis gitu, Masya Allah selesai tahajud, kita sentuh kulit suami kita. Oh, kita kan makin tenang. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukanlah. Maka bersedekahlah. Maka bunuhlah itu banyak-banyak Yahudi. Masa Allah. Hadiah. Habis kita Masya Allah bergumal di di dapurnya, di pasarnya, mungkin lain sebagainya, urusan anak yang mungkin tidak ada habis-habis dan selesai-selesainya. Habis itu, Masya Allah, Pak, kita ke puncak yuk. Haula wala quwata illa billah. Jadi nikah itu adalah hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan berkata hadiah, insya Allah Allah anugerahkan ibadah di dalamnya. Jadi dengan saling mendamping, saling melengkapi antara suami istrinya, itu kemudian Masya Allah semakin lillah di dalamnya. Allah akan hadirkan lillahnya, ibadahnya, istiqomahnya. Maka kemudian kita anggaplah ini merupakan bonus atau hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa kita ada rasa cinta dan bahagia di dalamnya. Karena kalau langsung ibadah, khawatir aja gitu kan, adep-adepan sama suaminya. Tapi udah hadiah, ya Allah, Masya Allah. Jadi penuh apa? Penuh cinta, penuh kemesraan. Pandangannya tuh insya Allah bukan pandangan yang menunjukkan satu kebosanan, kan begitu. Jadi ini merupakan anugerah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya kemudian kita bisa beribadah di dalam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut. Iya. Faja'a Rasulullah ilaihim, maka kemudian Rasul datang kepada mereka bertiga tersebut. Mam. Rasul datang kepada orang bertiga tersebut. Antumul ladina qultum kada wa kada. Apa kata Rasul? Antumul ladina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang berkata ini dan itu? Yang tadi yang berkata bahwa saya akan sholat malam, sepanjang malam aku akan berpuasa sepanjang hari, bahkan sampai tidak berbuka. Bahkan ada yang menyampaikan yang satunya, aku tidak akan pernah menikah. Apakah begitu? Kata Rasulullah. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Wallahi demi Allah, kata Rasul, inni la akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini seseorang yang paling takut kepada Allah dan seorang yang paling takwa kepada Allah, kata Rasul. Lakinni, apa itu lakinni? Akan tetapi aku, kata Rasul, asumu wa uftir. Akan tapi aku puasa kemudian aku berbuka. Ini Imam catat, kesederhanaan yang dimaksud adalah bahwa tidak puasa sepanjang hari, setelah puasa ada buka. Tidak sholat sepanjang malam, tentunya ada sholat, ada tidur. Ada sholat, ada kekepan, kan gitu. Masya Allah, jangan sampai dianggurin hanya gara-gara baru dapat pencerahan. Tahajud sepanjang malam, habis tahajud colek, umroh gitu loh. Jangan nunggu dicolek terus. Pahalanya apa? Jadi ketika istri itu minta duluan, pahalanya umroh. Allahu Akbar tuh. Masya Allah ya. Jadi ntar malam jangan nunggu terus, tapi Masya Allah dideketin, dicelek, diciumin, pahala. Insya Allah. Masya Allah, ini kok lirik-lirikan ya. Wa ta'um lahu lakin ya semua abdir wa usalliya wa arkut wa atazawwajun nisa, dan kemudian juga aku menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka siapa-siapa yang kemudian ingkar terhadap sunnahku, maka dialah tidak termasuk pada bagianku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnah Rasul tadi? Puasa, kemudian berbuka, sholat, kemudian istirahat,
kemudian menikah. Ini semua adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, halakal mutanatti'una qalaha salasan. Mam. Kemudian nih saya loncat deh ke sini nih, ada yang lebih asik nih hadisnya. Hah? Kenapa? Ada yang lebih asik. Mudah-mudahan Mama Masturoh segera disegerakan neneknya ya. Penggantinya yang lebih baik, yang lebih solih, yang lebih bertanggung jawab dunia akhirat. Insya Allah. Mama Yanda, Mama Masturoh, Mama Yanda. Oh iya, Mama Ois. Insya Allah semuanya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik. Entah penggantinya apakah dengan bentuk yang sama, yaitu adalah suami, atau penggantinya adalah bentuk yang lain, kita tidak pernah tahu. Itu merupakan rahasia Allah, ya. Amin. Ya. Tapi kan sebelum ke surga kita di dunia dulu, ya. Insya Allah. Jadi wajib bahagia di dunia. Kita harus berikhtiar untuk bahagia. Mam, perhatikan hadis yang ke Akhon Nabiyyu baina Salman wa Abi Darda. Bahwasanya akhon Nabiyyu, bahwasanya Nabi mempersaudarakan. Berarti Mama sambil belajar bahasa Arab ya. Apa? Akhon Nabiyyu, bahwasanya Nabi ini mempersaudarakan baina di antara Salman wa Abi Darda dan Abu Darda. Siapa yang mempersaudarakan? Nabi. Antara siapa? Salman dan Abu Darda. Salman dan Abu Darda. Ya. Masya Allah. Jadi di sini ada Salman dan Abu Darda. Ya. Ini ya. Mudah-mudahan ini ya cepat sehat ya, sembuh. Insya Allah. Fazara Salmanu Abu Darda. Jadi ini Salman dan Abu Darda ini menjadi saudara karena dipersaudarakan oleh Nabi. Fazara Salman. Kemudian Salman ini berkunjung Abu Darda ke siapa? Ke Abu Darda. Faro'a Ahmad Darda'i mutabaddalah. Kemudian Salman melihat atau menyaksikan Ummu Darda. Berarti Ummu Darda ini siapanya Abu Darda? Istri Abu Darda. Ummu mamahnya. Istrinya Abu Darda. Istri Abu Darda. Ya. Ini biasa saya kalau lagi bahas hadis ini pasti yang sebelah istri, yang sebelah emak atau gitu. Jadi kita lanjutkan ya, sehingga nanti bisa ambil kesimpulan apakah mudah dari emak atau istri. Ya Allah, para Ummu Darda mutabaddalah. Kemudian Salman ini melihat Ummu Darda mutabaddalah. Apa itu mutabaddalah? dalam keadaan lusuh. Jadi pakaiannya itu lusuh. Ada nggak di sini yang lusuh? Nggak ada. Kusut, ada nggak di sini yang kusut? Ada. Nggak ada banget di Mama Istiawa. Semuanya seger, semuanya cantik. Masya Allah. Semuanya mentereng, Masya Allah. Alhamdulillah. Para Ummu Darda mutabaddalah. Oh, Salman ini melihat Ummu Dardanya tuh kusut, lusuh, nggak gairah gitu loh. Nah, nggak apa? Nggak gairah. Nggak gairah apa nggak menggairahkan? Ya begitulah pokoknya. Iya. Nggak gairah, nggak bergairah, dan pastinya kalau sudah tidak bergairah tidak akan menggairahkan kan gitu ya. Masya Allah. Pakola. Kemudian kola berkata, siapa yang berkata? Ummu Darda perempuan apa laki-laki? Kalau perempuan kola apa kolat? Kan tadi udah pelajari yang depan hadisnya. Iya, kalau perempuan kolat. Kalau ini kola berarti laki-laki. Yang berkata berarti siapa? Salman. Masya Allah. Masya Nuki. Wahai Ummu Darda, kenapa
begitu rupamu, kenapa begitu bentukmu, kenapa begitu, gitulah, masya Allah. Kenapa ini pertanyaannya kepada Ummu Darda? Karena mama perhatikan di situ ki, bukan ka. Jadi kalau perempuan itu assalamu alaiki, jazakillah. Kalau laki-laki assalamu alaika ya Rasulullah, ya kan? Jazakallah atau jazakumullah. Nah ini makanya masa nuki, berarti pertanyaan ini adalah menunjukkan kepada Ummu Darda. Kenapa rupamu begitu? Kenapa bentukmu begitu? Enggak ada irah sama sekali. Allah. La haula qolat. Nih ada qolat. Qolat. Sudah untuk perempuan laki-laki? Perempuan. Berarti siapa yang berkata? Ummu Darda. Enggak apa-apa sambil makan apa namanya? Anggur, enggak apa-apa, ya? Enggak apa-apa ya? Jangan. Udah mau begitu aku. Masya Allah. Mulut saya asam tadi habis makan obat ya. Nggak apa-apa sambil makan ya. Iya. Qolat. Ummu Darda berkata, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Mam? Akhuka, bahwasanya saudaramu itu Abu Darda. Saudaramu Abu Darda itu laisa lahu hajatun fid dunya. Enggak ada tuh yang namanya kebutuhan dunia. Kebutuhan dunia. Ini tanda kutip, kebutuhan dunia. Maka Ummu Dardanya lusuh, kusut. Kok nama gairah-gairah masa Allah. Jadi kata Ummu Darda, aku ke Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Enggak ada butuh-butuhnya urusan dunia tuh saudaramu yang namanya Abu Darda itu. Kata Ummu Darda. Faja Abu Darda fasana alahu ta'aman. Kemudian ketika masalah lagi ngobrol-ngobrol begitu, Ja'a Abu Darda, datang Abu Darda. Fasana alahu ta'aman. Kemudian Abu Darda membuat makanan. Faqala lahu, kemudian Abu Darda berkata kepada Salman, Kul fa inni shaim. Wahai Salman, makanlah, akan tetapi saya puasa. Makanlah tapi saya puasa. Kata siapa? Ya walaupun sambil makan kue gitu tetap fokus ya. Iya, jadi siapa tadi yang ya. Qala ma ana biakil hatta takula faakala. Salman ini cerdik. Tadi kan udah ngeliat Ummu Dardanya lusuh banget, kusut banget gitu ya. Apa kata Salman? Aku nggak mau makan kalau kamu puasa. Aku nggak mau makan selagi kemudian kamu batalkan puasanya. Falamma kana al-lail dahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu. Ketika datang itu yang namanya malam tuh baru nyampe, baru datang, baru nyampe, baru awal malam. Dahaba Abu Darda yaqumu. Kemudian Abu Darda itu udah bangun aja. Apa kata Salman ke Abu Darda? Wahai Abu Darda, nam, tidurlah. Ini masih siang. Masa Allah tidur? Ini masih siang. Emang nggak ada HP ya Abu Darda ya? Udah sholat aja. Ini sholatnya kadang-kadang kesiangan, main HP mulu. Ini Abu Darda belum ada. Ya aku mupakola lahu nama. Kemudian akhirnya Abu Darda nih ngikut aja, ngikut Salman. Dia juga tetap mematuhi apa saya tahu, maksudnya tahu dia di bawah sungguhnya sedang didatangi tamu gitu ya. Jadi tadi minta batalin puasa, akhirnya dibatalkan, kemudian makan gitu ya bareng sama Salmannya. Kemudian dia udah mau melaksanakan sholat, akhirnya kata Salman tidur, padahal Salman mah lagi ini, maksudnya kasihan gitu kan lihat Ummu Darda.
Summa dhahaba yaqumu faqala lahu. Kemudian di tengah malam itu udah bangun lagi Abu Darda. Untuk ngapain bangunnya? Bukan untuk pipis, bukan untuk kencing, tapi untuk sholat. Faqala, apa kata Salman? Nam, tidur, ini masih siang. Maksudnya Salman ini ingin memberikan kesempatan bahwa di sisimu tuh ada dunia, yaitu istrimu, gitu loh. Falamma kana min akhiril lail. Nah, ketika kemudian sampailah kepada akhir lail. Kenapa? Oh iya. Nah, kemudian sampailah kepada akhir lail, akhir malam. Ini yang disebut dengan sepertiga malam. Qala Salman, kemudian Salman berkata, kumil'an, wahai Abu Darda, bangunlah sekarang. Fasallaya jami'an, kemudian mereka berdua sholat. Faqala lahu Salman, kemudian Salman berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak. Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Wa inna li nafsika alaika haqqan, tetapi dirimu pun memiliki hak atas dirimu. Wa li ahlika alaika haqqan, begitu pula keluargamu punya hak atas dirimu. Jadi tadi Salman berkata kepada Abu Darda bahwa Tuhanmu berhak atas dirimu, kemudian dirimu berhak pula atas dirimu, kemudian keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah setiap hak-haknya. Jadi di sana ada hak Tuhan, ada hak diri, ada hak keluarga. Ada hak Tuhan untuk sujud, ada hak diri untuk istirahat. Jadi ketika kita bisa menyederhanakan itu semuanya, berarti mengatur itu semuanya, itulah yang disebut dengan ketika kita bersujud kepada Allah, kemudian beristirahat atas nama Allah, maka istirahat itu pun akan dinilai sebagai sujudmu kepada Allah. Kan itu merupakan penunaian hak diri ini atas diri itu sendiri. Begitu pula kemudian, Masya Allah, ketika kita tunaikan pula hak-hak keluarga kita, hak anak atas diri kita, hak suami atas diri kita. Begitu pula suami, hak anak atas dirinya, hak istri atas dirinya, maka insya Allah itu semua pula akan dinilai sebagai sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian fa'atan nabiyya pada karodalika lahu faqala nabiyyu sodako Salman. Kemudian Nabi mendatanginya dan berkata bahwa benarlah itu yang namanya Salman. Ini yang disebut kesederhanaan dalam ibadah, bukan tidak ibadah. Bukan apa? Bukan meringankan ibadah, tapi mengatur ibadah semuanya. Bagaimana sujud yang berupa sujud kepada Allah, bagaimana kemudian mendampingi serta membimbing anak-anak sehingga itu juga merupakan sujudnya kepada Allah. Kemudian bagaimana pula mendampingi, menemani serta melayani itu yang namanya suami, itu pun merupakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja harus diatur keseimbangannya. Ini yang disebut dengan sederhana. Itu harus seimbang. Jangan malam dihabiskan hanya untuk melayani suami, dia lupa sujud kepada Allah, nggak seimbang itu. Siang habis diwaktukannya repot untuk urusan anak, dia lupa atau akhirkan sujudnya kepada Allah. Itu bukan sederhana, itu namanya kacau. Kacau. Maka itu berarti kalau begitu dalam kesederhanaan amal atau ibadah ini perlu yang namanya planning, perlu yang namanya perencanaan. Perlu yang namanya perencanaan, maka rencanakanlah. Dalam satu pekan berapa hari ngaji? Dalam satu pekan berapa kali arisan? Dalam satu pekan berapa kali kemudian kita berjumpa dengan Allah melalui saum kita? Dalam satu pekan
Berapa kali kita rencanakan untuk bisa berjumpa kepada Allah dengan jalinan silaturahim. Kita datangi orang tua kita datangi keluarga kita, setidaknya dalam 1 bulan itu ada perencanaannya. Sehingga kalau sudah, Masya Allah, mengelai silaturahim dengan keluarga, dengan orang tua, itu pun merupakan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk apa? Silaturahim. Maka di sini kesadaran dimaksud adalah harus ada yang namanya perencanaan. Ya. Jadi suami dianggurin atau istri dianggurin itu salah. Suami nganggur karena alasan ngaji, istri nganggur karena alasan tahajud. Ini salah. Yang saya khawatir adalah, Masya Allah, sajadah nganggur karena alasan suami. Majelis taklim nganggur karena alasan anak, masih repot, masih kecil, Masya Allah. Ini kayaknya dari bayi sampai ini digendong-gendong, dibawa-bawa. Jadi karena ketika kita diingatkan bahwa sederhanakanlah ibadahmu, itu adalah maksudnya, Masya Allah, buatlah yang namanya sebuah perencanaan agar semuanya bisa dilaksanakan. Kemudian ada peringatan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Munafiqun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Bahwa saya sampaikan, janganlah harta dan anak-anakmu yang senantiasa kau pinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kamu menjadikan kami itu lupa kepada Allah, lupa untuk bersujud kepada Allah. Kalau tadi para tabiin atau para sahabat-sahabat Nabi ini berlebihan sujud kepada Allah, kemudian lupa urusan dunianya. Kalau kita saat ini yang kita khawatirkan adalah terlampau panjang urusan dunia, kemudian masalah abai atau lupa sujud kepada Allah. Maka dari itu mama sekalian, hikmah dari pelajaran ini mudah-mudahan Masya Allah kita senantiasa bisa membuat perencanaan mana waktu sujud yang bentuknya betul-betul sujud, dan mana sujud kepada Allah yang bentuknya dengan bentuk yang lain, berupa pengurusan anak, pendampingan suami, pelayanan suami, silaturahim terhadap keluarga, sahabat dan teman. Itu merupakan semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja jangan sampai kemudian timpang. Maka buat perencanaan agar semuanya menjadi seimbang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada